النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصحي لكل مسلم متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بتح لها بقاء قرقار أو فرا ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها وتغضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بتح لها بقاء قرقار لا يفقد منها شيئا ليس فيها أقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطفح بقرونها وتطأه بأضلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3 هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر ورجل ربطها رياء وفخرا ويواء على أهل الإسلام فهي له رزق. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضات فما أكثر فما أكلت من ذلك المرج أو روضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنة وكتب له عدد أرواحها
أرواثها وأبوالها حسنة ولا تقطع طوالها فاستنت صرافا أو صرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقبها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالخمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآيات الفازة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Yang ke-8 gambarnya juga ya, tapi yang 9 ya. Ya, dari saya yang 8 yang kata Nabi bai'at kemarin. Ini khusus hadis tentang sanksi akhirat bagi seseorang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Baik zakatnya emas, perak, onta, sapi, kambing, dan seterusnya. Sanksi bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, pemilik emas dan perak yang tidak mau mengeluarkan zakatnya kelak di hari kiamat akan dibentuk berupa lempengan dan dibakar di dalam api neraka jahanam, lalu disetrikakan pada pinggang, dahi dan punggungnya. Apabila sudah dingin, maka siksa itu diulang lagi dalam masa satu hari akhirat yang lamanya kira-kira 50.000 tahun. Ya, satu hari akhirat 50.000 tahun dunia. Dan ini disetrika. Yang setrikaan itu terbuat dari emas dan perak ketika di dunia yang tidak dizakati. Jadi punya emas, punya perak yang hanya disimpan dan sudah memenuhi nisab tentunya. Kalau belum memenuhi nisab kan ya wajib. Udah memenuhi nisab. Jadi kalau emas sudah ada 93 gram. Kalau perak sudah ada 250 gram. Ya. Lalu disimpan aja. Enggak mau mengeluarkan zakat. Nah, maka oleh Allah dikumpulin. Tapi nanti di akhirat itu dibikin setrikaan dari emas perak yang dia punya itu buat menyetrika punggungnya dia, ya, dahinya dia, pinggangnya dia. Ya, berat. Ya, untung nggak pada nggak punya emas. Ya, kalau hanya punya sedikit sih nggak. Ya. Orang-orang itu yang pada kaya itu pada punya berangkas. Imam khusus beli berangkas karena emasnya kan banyak. Gitu. Dan rata-rata orang yang punya emas, punya perak dengan jumlah banyak itu ditaruhnya di rumah pakai berangkas, kemudian
Berangkasnya itu yang dari baja itu, ya, yang dibukanya susah. Jadi seandainya ada maling, kalau nggak punya alat untuk membuka berangkas itu nggak bisa. Saking takutnya hilang. Nah, terus bangga, rata-rata orang kalau punya emas banyak itu bangga. Kalau dizakati nggak apa-apa. Ya, aduh. Jadi Islam itu sesungguhnya tidak melarang umatnya untuk kaya. Berarti nggak boleh. Ya, dengan adanya diwajibkan zakat itu berarti disuruh semuanya. Biar apa? Biar orang miskin kebagian. Kalau miskin semua nggak punya semua lah, orang miskin sampai nasi. Ya. Jadi mudah-mudahan semuanya pada punya emas 2 kilo. Nah, istri saya punya emas 80 kilo. Yang emas kalau ditimbang naik sendiri. Jadi siksa itu diulang lagi dalam masa 1 hari yang lamanya kira-kira 50.000 tahun, sehingga selesai putusan semua hamba. Kemudian ia baru dimasukkan ke surga atau neraka setelah siksa itu kelar gitu. Jadi disiksanya itu ya sesuai dengan berapa yang dia miliki yang nggak dizakati itu, gitu. Nah, tapi 1 harinya udah 500.000 tahun. Ya Allah, ya kan? Kalau nggak kelarnya siksa itu. Ya. Kalau itu sudah beres, baru dihisab yang lain, gitu. Nah, nanti ya bisa surga, bisa neraka. Tapi itu udah disiksa dulu dari emas perak yang nggak dizakati itu. Ya. Ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki onta? Kata Nabi, sama. Oleh unta yang nggak dikeluar zakatnya, di antara zakatnya yaitu memerah susunya ketika dibawa ke tempat minum untuk diberikan kepada orang yang lewat di situ. Maka pada hari kiamat nanti dihamparkan baginya tanah lapang dan dikumpulkanlah semua unta-unta, ada yang tertinggal, tiada tanpa ada yang tertinggal seekor pun, lalu menginjak-injak dan menggigitnya. Jadi masing-masing nyiksa. Kalau emas itu nyetrika dahi, punggung, pinggang yang punya. Kalau onta nginjek-nginjek yang punya. Ya. Pernah diinjek-injek onta? Pernah digigit onta? Pernah megang onta? Pernah binatang? Ya. Iya. Kalau kita umroh diajak ke tempat megang onta, tapi ya bau, ya tidak akan. Dan onta nggak mandi-mandi karena padang pasir. Onta itu kelebihannya, onta itu dia kuat, ya, kuat di padang pasir yang panas dan bisa melewati ribuan mil. Jadi kalau lagi minum, onta itu bisa minum banyak, lalu ketika dalam perjalanan bisa dikeluarkan sedikit-sedikit, maka lehernya dia panjang. Jadi kayak
kayak mobil aja gitu. Jadi diisi bensin banyak, terus nanti dalam perjalanan kan ngejar netes. Kayak gitu. Makanya onta itu afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Setiap Al-Quran yang menyuruh kita berpikir tentang apa itu, mesti itu ada rahasia. Kelebihannya onta itu banyak. Jadi akan menginjak-injak dan menggigitnya. Ya apa sih menggigit onta? Apabila yang satu telah selesai menyiksanya, kemudian diulang oleh onta yang lain. Jadi semuanya nginjek-injek juragan, semua geragotin juragan. Nanti di akhirat itu, kalau punya onta enggak zakati. Zakatnya onta berapa? 5 onta, zakatnya 1 ekor kambing. Ya. Jadi bukan 1 onta, 5 onta, zakatnya 1 ekor onta, itu enggak kegedean. 5 onta, zakatnya 1 ekor kambing. Ringan itu sebenarnya. Ya. Karena kalau sudah 40 baru anak onta 1. Nah, nanti ada nama-nama anak onta. Ya, ada Badana, ada Sopina. Itu bukan nama orang, nama anak onta. Karena punya anak dan dikasih namain Badana. Iya. Nama-nama anak onta sebenarnya umurnya itu nanti ada di fikih. Ya. Sehingga selesai putusan semua hamba, kemudian yang baru dimasukkan ke surga atau neraka, sama kayak tadi. Ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki lembu? Apa lembu? Sapi dan kambing. Nah, sama. Kalau nggak dikeluarkan zakatnya, tetap nanti ya dihamparkan di tempat lapang, kemudian juragannya juga diseruduk, ya, ditanduk sama sapi juga sama kambing, gitu. Sampai kalau waktu di dunianya itu ada yang berantem sampai patah, itu balas juga. Dimana semuanya menanduk-nanduk dan menginjak-injak orang itu. Dan apabila yang satu telah selesai menyiksanya, kemudian diulang oleh yang lain pada masa 1 hari yang lamanya kira-kira 50.000 tahun. Masya Allah. 50.000 tahun diinjek-injek, diserodokin sama kambing sama sapi. Ampun dah. Ya. Kemudian baru dia dimasukkan ke surga dan neraka. Ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki kuda? Nah, apakah kuda ada zakatnya? Dia menjawab, kuda itu ada 3 macam. Kuda yang dapat mendatangkan dosa bagi pemiliknya, yang dapat menutupi hajat bagi pemiliknya, dan yang dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya. Dirinci. Adapun kuda yang dapat mendatangkan dosa bagi pemiliknya, yaitu kuda yang dipelihara oleh pemiliknya dengan maksud untuk sombong. Adapun kuda yang dapat menutupi hajat bagi pemiliknya, yaitu kuda yang dapat digunakan untuk kepentingan yang diridhoi oleh Allah, ya, untuk narik apa itu, Blendi, Dilman, nyari duit untuk keluarga. Kemudian dia tidak melupakan hak dan kewajiban pemeliharaannya. Maka kuda semacam itulah yang dapat menutupi hajat bagi pemiliknya.
Adapun kuda yang dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya yaitu kuda yang dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah, perang. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa athar nabihi nafa'a fawasat nabihi jama'a innal insana li rabbih lakanud. Itu cerita tentang kuda. Ada kuda itu kalau lari itu sampai seperti mempunyai pericikan api. Saking hebatnya kuda itu. Jadi kalau dia lari kencang itu kakinya itu sampai mengkilat, sampai ngeluarin api, kayak ngeluarin api. Karena di kakinya kan dikasih apa itu? Sepatu. Nah, kalau nginjek yang keras, wah itu sampai kayak api. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Ini. Ya. Nah, kalau untuk tujuannya untuk perang, nah, maka itulah kuda yang akan membawa manfaat nanti untuk kepentingan Islam dan akan membuat bahagia bagi pemiliknya nanti di akhirat. Yang dikatakan suatu kebaikan bagi pemiliknya. Bahkan kotoran dan air kencingnya pun dicatat sebagai suatu kebaikan bagi pemiliknya. Jadi kalau melihara apa itu binatang yang memang untuk perjuangan itu enggak ada sia-sia. Air yang diminum, bersihin kotorannya setiap hari, itu semua bernilai ibadah. Ya kan? Nah, kalau hanya sekedar hobi, nggak ada manfaatnya, pelihara kucing, saking senangnya sama kucing, tidur sama kucing, makan sama kucing, santai bersama kucing. Nah, sedangkan kucing kencing mulu. Boleh, tapi tadi itu jangan hanya buat bangga-banggaan, jangan hanya apa itu dipelihara nggak diperhatikan najisnya. Bukan berarti nggak boleh. Islam mencintai binatang. Maka sebab itulah bagi kebaikan dari pemiliknya. Apabila ia terlepas dari tali kekangnya kemudian lari atau melompat-lompat, maka hitungan langkahnya itu dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan bagi pemiliknya. Apabila ia dibawa oleh pemiliknya kemudian melewati sebuah sungai, lantas ia minum dari air sungai itu, padahal pemiliknya tidak bermaksud untuk memberinya minum, maka Allah mencatat apa yang diminumnya itu sebagai suatu kebaikan bagi pemiliknya. Minum di kali aja, Allah rela ya airnya diminum oleh kuda-kuda yang dipakai untuk membela agama. Nah, seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau memiliki keledai? Keledai apa kedelai? Keledai. Ada yang baca itu surah itu yang Sautul Hamir itu, Inna antara aswati la Sautul Hamir, menerjemahkan bukan keledai. Suara yang paling buruk adalah suara kedelai. Salah. Beliau jawab tentang keledai, tidak diturunkan kepadaku suatu ayat yang menjelaskannya, kecuali ayat yang sifatnya umum, yaitu yang berbunyi
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا